Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terus, oke, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu kemarin kita telah sampai ke muhadharah al-khamisah. Oke, kemarin kita udah membahas tentang i'rab ya, pengertian i'rab dan juga bina. Sekarang kita membahas tentang eh, ahwal, al-bina dan i'rab. Nah, yaitu apa? Ahwal artinya keadaan, keadaan bina dan i'rab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid wa talkhis al-muhadharah as-sadisah madatun nahwi. Al-faslu tsani ahwalul bina wa fihi khamsu masail. Keadaan keadaan bina wa fihi khamsu masail, dan padanya terdapat lima permasalahan. Nah, terus yang pertama adalah ahwalul bina, ke keadaan-keadaan bina. Nah, di sini ada berapa? Satu, dua, tiga, oh, ada lima kalau nggak salah. Empat, lima, ya ada lima. Nah, yang pertama eh, ahwalu bina'i al asma. Nah, jadi keadaan-keadaan bina pada isim ya. Arba'atu ahwal, empat keadaan. Eh, al ismu imma an yakuna mabniyan al fathi au mabniyan ala dhammi au mabniyan ala kasri au mabniyan ala sukuni. Nah, jadi isim itu eh, dia itu apa? Entah dia mabni al fathi, atau maksudnya itu eh, dia tetap gitu ya, tetap tetap pada fathah atau tetap pada dhammah, tetap pada kasrah atau tetap pada sukun. Nah, gitu. Itu isim. Eh, al asma al mabniyah al fathi. Nah, contoh-contoh isim yang mabni al fathi maksudnya itu yang nggak berubah. Misalnya dia fathah terus gitu, nggak bakal berubah, nggak bakal berubah jadi dhammah, nggak bakal berubah jadi kasrah atau sukun. Apa aja contohnya? Contohnya ini kaifa, huwa, alladzina, al-ana. Nah, ini kan ujung-ujungnya fathah semua kan? Ini fathah, ini fathah, ini fathah, ini fathah. Nah, ini jadi ini empat isim ini contoh aja. Empat isim ini dia apa? Mabni ala al-fathah. Jadi dia nggak bakal berubah harokat ujungnya. Selalu fathah. Nggak mungkin kaifu, kaifi, kaif. Nah, kalau kaif mah itu mah biasanya kalau kita lagi ngobrol aja, ngobrol sama teman gitu kan. Terus berikutnya al-asma al-mabniyah ala dhammi. Apa aja isim-isim yang harokat ujungnya selalu selalu dhammah gitu. Kalau kita ngomongnya mabni ala dhammi gitu ya. Mabni ala ad-dhamm. Kita biasain apa menggunakan istilah bahasa Arab ya. Contohnya apa? Ta'ul fa'il. Nah, ta'ul fa'il itu eh, contohnya dorob tuh misalnya, atau fa'al tuh. Nah, itu tuh di situ tuh itu ta'al fa'il ya. Saya fa'al tuh, saya telah melakukan. Jadi itu mabni ala ad-dhamm. Jadi nggak bakal berubah. Wa nahnu, nahnu. Nah, ini kan domah kan, jadi dia nggak mungkin nahna, nahni, nggak mungkin. Terus haitsu wa munzu tuh. Terus yang berikutnya adalah al asma al mabniyah ala al kasri, kasroh. Haulai, hadhihi. Ini nggak mungkin berubah. Haulau, haulaa, nggak mungkin ya. Terus al asma al mabniyah ala sukun. Apa contohnya? Hum, alladzi, min. Nah, ini pasti ujungnya sukun, nggak mungkin berubah. Terus berikutnya inda i'rabil isim al-mabni taqul mabniyu mabni ala al-fath au ad-dhamm au al-kasr au as-sukun wa tastati' an ta'rifa dhalika bi harakati al-lisan fi akhir harfin idza kana maftuhan fa hadha mabniyun ala al-fath wa idza kana madmuman fa hadha mabniyun ala الضم وإن كان مكسورا فهذا مبني على الكسر وإن كان ساكنا لا يتحرك
Fahadha mabniun ala sukun. Nah, udah jelas sih itu. Enggak udah dijelasin lagi. Udah ngejelasin semua tadi di atas. Berikutnya ahwal bina il fi'l al madhi. Nah, sekarang keadaan-keadaan bina fi'il madhi. Nah, tadi kan kalau isim kan ada berapa? Ahwal binanya ada empat ya. Ini mabni al fathi, mabni ala dhammi, mabni ala al kasri, mabni ala sukun. Ada empat. Ingat ya itu buat isim. Terus kalau fi'il madhi, nah, ada tiga. Ahwal bina il fi'l al madhi. Salah satu ahwal. Tiga keadaan. Pertama apa? Eh, Yubna al fathi idza lam yattasil bihi syai'. Nah, jadi kapan fi'il madhi itu mabni al fathi? Maksudnya ketika ujung itu selalu fathah, gak bakal berubah. Kapan? Ketika dia apa? Enggak ketika dia enggak terhubung oleh apapun. Kayak gini, jaa zaidun. Nah, jadi kan ini jaa, enggak ada apa kalimat atau kata yang terhubung dengan jaa. Jaa ini nah ini nih fathahnya nih. Jadi ini kalau di Arab kan mabniun ala al-fathi gitu ya. Jaa zaidun. Telah datang Zaid. Terus yubna ala dhammi idza tasalat bihi wawul jamaah. Nah, dan ini apa? Kalau yang di awal tadi kan mabni ala fathi ya. Sekarang mabni ala dhamm. Kapan fi'il madhi itu dia mabni ala dhamm? Harokat belakangnya selalu dhammah kapan? Nah, ketika dia apa? Idza tasalat bihi wawul jamaah. Ketika menempel padanya itu waw al jamaah. Waw jamaah itu ini nih. At-tullabu najahu. Tulab ini jamak tolib ya. Murid-murid itu najahu telah berhasil. Ini waw di sini ini apa? Waw al jamaah. Artinya mereka, maksudnya waw al jamaah itu waw mereka gitu. Murid-murid itu telah berhasil. Nah, jadi di sini nih kita i'rabnya tuh di sini nih. Lihat lihat di harokat harokat huruf terakhirnya. Kan aslinya kan najaha kan? Najaha yang jauh. Nah, jadi kalau dia berhubungan apa menempel padanya waw jamaah, tetap kita lihatnya harokat huruf terakhirnya. Apa harokat huruf terakhirnya? Nah, dhammah kan? Nah, huruf terakhirnya tadi apa? Ha. Najaha yang jauh, najaha. Nah, jadi di sini hanya dhammah. Jadi kita i'rabnya apa? Mabni ala ad-dhamm. Terus berikutnya, yubna ala sukun idza tasalat bihi ta'ul mutaharrikah. Nah, jadi fi'il madhi itu dia eh, apa? Keadaan yang ketiga adalah mabni ala sukun. Ya, kapan dia mabni ala sukun? Ketika menempel padanya ta al mutaharikah ini tak mutaharikah tak mutaharikah apa harokat taknya di sini dhammah. Nah, karena tak di sini nih nempel pada fi'il madhi, maka huruf zo di sini nih jadi sukun. Aslinya kan hafidho. Nah, hafidho karena dia apa nempel padanya tak al mutaharikah jadi hafidh tu Al-Qur'an. Saya telah hafal Al-Qur'an. Nah, jadi di sini kalau kita mengirobnya apa i'rab dari hafil tuh? Nah, pertama kita bilang dulu fi'il madhi mabniun ala as-sukun kayak gitu ya. Terus au nun niswah. Nah, ketika fi'il madhi menempel padanya nun niswah juga dia mabni ala sukun. Contohnya ini an-nisa'u hafizna al-Qur'ana. Perempuan-perempuan itu telah hafal Al-Qur'an. Terus au na al-fa'il. Nah, ketika ketika nun fa'il ini berhub apa nempel pada fi'il madhi maka sama fi'il madhinya diirobkan menjadi apa? Mabni ala sukun. Hafizna Al-Qur'an. Nah, ini kan jadi sukun zoknya. Hafizna Al-Qur'an. Kami telah hafal Al-Qur'an. Terus berikutnya, jadi ada berapa ahwal bina fi'il madhi ada tiga ya. Salah satu ahwal. Terus berikutnya ahwalu bina'i fi'il al-amr. Sekarang keadaan-keadaan bina fi'il amr. Ada arba'atu ahwal, ada empat. Oke, tadi isim ada empat, fi'il madhi ada tiga, dan fi'il amr ada empat. Apa aja? Yubna ala sukun. Ada mabni ala sukun nih. Kapan? Idza idza ittasala bihi nunun niswah. Ketika fi'il amr itu apa? Nempel padanya nun an-niswah, maka dia i'rabnya apa? Mabni ala as-sukun. Ini contohnya. Ihfazna durusakunna. Ihfazna. Nah, ini nun
namanya apa? Nun niswah ya. Dan dia nempel pada fi'il amr. Aslinya kan kalau kita buat merintahin satu orang kan, ihfaz. Nah, ini buat laki-laki. Ihfaz. Ihfaz. eh ihfaz durusaka. Karena ini nun niswah, jadi buat perempuan kan, buat perempuan jamak. Jadi ihfazna durusakunna. Apa hafalinlah pelajaran-pelajaran kalian buat perempuan. Nah, jadi di sini kan sukun dia karena dia nempel padanya apa? Nun an-niswah. Terus idza kana sahih al-akhir wa lam yattasil bihi syai'. Nah, jadi sahih sahih al-akhir itu maksudnya bukan huruf mu'tal. Kalau huruf mu'tal itu kan di huruf akhirnya itu huruf alif, waw atau ya. Nah, tapi di sini kan sahih akhirnya huruf zo. Pokoknya selain huruf selain huruf alif waw ya berarti dia huruf sahih ya. Jadi idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai'un dan dan tidak nempel padanya sesuatu apapun. Contohnya ini, ihtarim abaka, muliakanlah bapakmu. Nah, ihtarama yahtarimu kan mim bukan huruf mu'tal kan, huruf sahih kan. Nah, jadi terus dia apa? Enggak ada terhubung padanya sesuatu pun. Ihtarim fakot, enggak ada yang lain. Ihtarim aja. Nah, jadi dia juga mabni ala sukun. Ini sukun nih. Ihtarim abaka. Terus yubna al fathi idza tasalat bihi nun taukid. Nah, dia fil amr itu juga bisa mabni al fath mabni al fathi kapan? Ketika nempel padanya nun atau taukid. Nah, nun taukidin saqilatin jahidan fi sabilillah. Nah, nun taukid itu ada dua ya. Pertama nun taukid saqilah, terus nun taukid khafifah. Kalau contoh nun taukid saqilah di fil amr kayak gini, jahidanna fi sabilillah. Benar-benar berjihadlah. Itu maksudnya benar-benar berjihadlah di jalan Allah. Kalau contoh nun taukid khafifah, hafizan ala adabin naumi. Jagalah apa adab tidur, jagalah adab tidur. Ini sama buat taukid semua nih. Nun yang ini nih, nun apa nun taukid saqilah sama nun taukid khafifah. Cuman bedanya ini lebih ditekankan lagi kalau yang saqilah ini. Nah, jadi di sini kan dia mabni al-fathi nih, ini jahidan. Nah, ini huruf dalnya kan fathah kan? Nah, terus ini juga huruf zo-nya jadi fathah. Oke, jadi kalau kita mengi'rabnya berarti apa? Fil amr mabniin ala al-fath. Terus yubna ala hadzfin nun idza nah, jadi eh, hadfun nun itu juga mabni ya. Jadi salah satu keadaan fil amr adalah mabni ala hadzfin nun. Maksudnya dihapus nunnya itu. Kapan? Idza tasalat bihi aliful isnain, aliful isnain. Aliful isnain itu ini ta'amala. Nah, ini alif yang di huruf lam ini alif isnain. Maksudnya alif untuk dua orang. Ta'amala birifqin. Asluha ta'amalani. Aslinya kayak gini aslinya. Ta'amalani. Karena dia fi'il amr, jadi dia dihapus nunnya kayak gitu. Ta'amala birifqin. Nah, jadi kalau kita mengirobnya, kita katakan apa? Fi'lu amrin mabniun ala hazfin nun. Nah, karena di sini nunnya dihilangin. Karena buat fi'il amr ya. Ta'amala birifqin. Apa? Bermuamalahlah dengan lembut. Terus au wawul jamaah. Nah, wawul jamaah itu ini nih. Tadi kan apa? Waw untuk eh, jamak ya jamak. Ta'amalu birifqin asluha ta'amaluna. Nah, jadi dihapus nunnya jadi ta'amalu kayak gitu. Nunnya dihapus ditambahin alif ya. Terus au ya al-mukhatabah. Nah, ya al-mukhatabah itu ini nih. Nah, ta'amali aslinya ta'amalina. Nah, jadi dihapus juga nunnya. Jadi ta'amali birifqin. Gitu ya. Ini maksudnya ta'amalin itu buat pemerintah kalian. Maksudnya eh, tiga orang atau lebih. Bukan, bukan. Maksudnya ta'amalin ini buat perempuan, afwan. Terus, contoh lainnya, ihfadhi, isyrabi, istayqidhi.
asluha istaiqidhin, ihfadhin, isyrabin. Nah, hudhifat an-nun. Nah, aslinya ini nih. Istaiqidhin, ihfadhin, isyrabin. Nah, dihapus nunnya karena dia fi'il amr. Terus yubna ala hadfi harfil illah idza kana mu'tallal akhir. Nah, contohnya apa? Shalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Aslinya kan shalla. Ada apa? Ada huruf apa? Alif ya setelah lamnya. Nah, jadi dia dihapus alifnya karena dia fi'il amr. Jadi kalau kita mau mengirabkannya kita katakan apa? Fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illah. Nah, terus taharro. Nah, taharro. Asluha taharro. Nah, aslinya kan ada ininya, aslinya ada alifnya. Jadi dihapus karena dia fi'il amr. Terus berikutnya, nah, jadi tadi ada berapa? Ahwal bina fil amr ada empat ya. Pertama adalah apa? Mabni ala sukun. Terus mabni ala al-fatah. Terus mabni ala hazfin nun. Terus mabni ala hazfi harfil illah. Oke, berikutnya bahas tentang ahwal bina il fi'il mudhari. Keadaan-keadaan bina fi'il mudhari. Uh, al-fi'il mudhari mu'rab illa fi mawdi'ain. Nah, fi'il mudhari itu aslinya dia mu'rab atau selalu berubah pada akhir akhir katanya. Illa fi mawdi'ain kecuali pada dua tempat. Apa aja itu? Nah, pertama adalah yubna alal fathi idza tasalat bihi nun taukid. Nah, jadi fi'il mudhari itu dia mabni alal fath, dia selalu fathah di ujungnya apabila apabila bersambung padanya nun taukid. Nah, nun taukid tadi sudah kita bahas kan? Nah, linudzakiranna durusana. Terus at-tullabu yahfazan durusahum. Nah, ini nun taukid, ini nun taukid saqilah, ini nun taukid khafifah. Jadi kalau fi'il mudhari tersambung padanya nun taukid maka i'rabnya adalah mabni ala al-fath. Nah, ini linudzakironna. Rohnya kan ini fathah kan karena dia apa ada nempel setelahnya apa nun taukid. Ini juga at-tullabu yahfazan. Nah, yahfazan. Ini juga dha-nya fathah. Jadi kita mengirabnya apa? Fi'il mudhari mabni ala al-fath. Linudzakironna durusana. Mari kita apa? Murojaah pelajaran kita. At-tullabu yahfazan durusahum. Murid-murid itu menghafalkan pelajaran mereka. Terus maudi yang kedua yubna ala sukun idza tasalat bihi nunun niswah. Nah, jadi ketika fi'il mudhari itu nempel padanya nun niswah, maka dia mabni ala as-sukun. Contohnya at-talibatu yajtahidna. Nah, ini nun ini apa? Nun niswah ya buat perempuan. At-talibat murid-murid itu yajtahidna bersungguh-sungguh, sedang bersungguh-sungguh. Nah, ini huruf dal di sini kan sukun kan? Nah, karena setelahnya apa? Nun an-niswah. Nah, jadi kita kalau mengirabkannya fi'il mudhari mabni ala as-sukun. Oke, berikutnya. Selesai apa? Ahwal bina fi'il mudhari ada dua doang ya. Terus sekarang ahwalu bina'i al-huruf. Nah, huruf juga ada binanya. Ada empat ya, arba'atu ahwalin. Yang pertama adalah mabniyatun ala al-fathi. Nah, kapan dia selalu fathah, kapan dia selalu dhammah, kapan dia selalu kasroh, kapan dia selalu sukun. Nah, contohnya adalah ini contohnya aja masih banyak yang lain ya. La'alla, summa dan wawul atof. Wawul atof itu waw yang menghubungkan antara dua dua kata yang apa? Yang satu makna biasanya. Misalnya contohnya apa? Ishtara itu al-qahwata wa asuk asukaro. Waw di sini nih apa? Namanya ada waw al-ataf. Nah, jadi di sini la'alla. Ini kan fathah kan la'alla, tumma fathah juga ujungnya sama waw al-ataf. Terus mabniyatun ala ad-dhamm. Ini munzu.
Di sini nggak bakal berubah dia. Nggak mungkin munza, nggak mungkin munzi, munzu. Terus mabniyatun ala al kasri. Jadi dia selalu kasro apa itu? Lamul jarri. Lam jar itu dia eh, lam yang biasanya artinya itu eh, untuk atau kepada. Misalnya apa ya? Hmm, atau itu alkitaba li abi. Bukan, bukan. Gimana ya? Contoh lebih jelasnya. Ishtara itu alkitaba. Benar sih. Ishtara itu alkitaba li abi. Saya eh, saya membeli apa? Buku untuk ayahku. Li abi itu itu namanya lam aljar ya. Terus lam ta'lil. Lam ta'lil itu apa? Lam yang biasa dipakai untuk menjawab pertanyaan limaza. Limaza, biasanya jawabannya li anna. Li li di situ tuh namanya apa? Li at-ta'lil. Lam at-ta'lil ya. Nah, jadi dia selalu kasroh, gak mungkin la, gak mungkin lu. Jadi dia selalu selalu apa? Li. Terus mabniyatun ala as-sukun. Nah, contohnya hal dan qad. Nah, jadi lamnya ini selalu sukun, dalnya ini selalu sukun juga nggak mungkin berubah jadi harokat lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke talkhis al-muhadarah as-sabi'ah. Al-faslu salis ahwalul i'rab. Nah, keadaan-keadaan i'rab. Tadi kita selesai membahas apa? Ahwal al-bina. Sekarang kita masuk ke ahwal al-i'rab. Keadaan-keadaan i'rab. Wa fihi mabahasan. Terdapat dua pembahasan. Al-mabahasul awal, pembahasan yang pertama, ahwalu i'rabil fi'lil mudhari'. Keadaan-keadaan i'rab fi'il mudhari'. Wa fihi sittu masail, dan padanya terdapat enam permasalahan. Al-mas'alatul ula, ahwalu i'rabil fi'il mudhari' salasa. Keadaan-keadaan i'rab fi'il mudhari' ada tiga. Nah, jadi fi'il mudhari' itu keadaan i'rabnya ada tiga. Apa? Ar-rafa', an-nasab, al-jazm. Rafa' itu dhammah, nasab itu fathah, jazm itu sukun. Nah, jadi fi'il mudhari' itu nggak mungkin kasroh, ya nggak ada itu fi'il mudhari' kasroh nggak ada. Jadi dia imma rafa, imma nasab, imma jazm. Terus al-mas'alah tuh asaniyah, permasalahan kedua, yurfa'u al-fi'l mudhari' bi salasi alamat. Nah, jadi fi'il mudhari' itu dirofakkan, maksudnya didomahkan eh, dengan tiga tanda, tiga tanda-tanda ya. Apa aja itu? Ini yang pertama adalah al-alamatul ula. Tanda yang pertama ad-dhammah adh-dhahirah. Dhammah maksudnya dhammah itu nampak dhammahnya. Dhammah yang jelas gitu ya. Terus asaniyah ad-dhammah al-muqaddar. Jadi dhammah yang nggak nampak gitu dhammahnya. Terus subutun nun. Nah, subutun nun itu lawan dari hazfun nun. Kalau hazfun nun tadi kan nunnya dihapus. Kalau subutun nun nunnya tetap alias nggak dihapus. Nah, kita bahas al-alamatul ula. Tanda yang pertama adalah ad-dhammatul zahirah. Dhammah yang tampak. Kapan fi'il mudhari diirobkan sebagai apa? Eh, kapan apa? eh Fi'il mudhari itu marfu'nya di dhammah az-zahirah kapan? Idza lam yasbiq bi adat bi adatin min adawati nasbi awal jazmi wa kana sahihal akhiri. Jadi ketika ketika fi'il mudhari belum datang setelahnya atau tidak datang, bukan setelahnya afwan, sebelumnya. Ketika fi'il mudhari itu tidak datang sebelumnya apa alat-alat nasab atau jazam. Jadi biasanya ada apa huruf yang menjadikan fi'il itu nasab atau menjadikan fi'il itu jazam. Nah, ketika huruf ini nggak ada sebelum fi'il mudhari maka dia tetap dhammah. Wa kana sahih hal akhir, dan ketika fi'il mudhari itu apa di ujung hurufnya itu
sahih ya. Sahih itu maksudnya tadi kan selain huruf mu'tal. Huruf mu'tal itu alif waw ya. Nah, jadi kalau ujung fi'il mudhari itu selain tiga huruf ini maka dia apa? Eh, marfu bi ad-dhammah az-zahirah. Nah, jadi contohnya ini nih. Yaqumu Zaidun al-laila. Zaid berdiri pada malam hari. Nah, ini yaqumu. Ini kan sahih akhir kan hurufnya kan mim, bukan huruf alif atau waw atau ya. Kalau kalau dia alif atau waw atau ya maka dia mu'tal. Nah, ini terpenuhi syarat yang ini. Terus yang ini apa idza lam yasbiq bi adatin min adawatin nasbi. Nah, di sini enggak ada sebelumnya apa adatun nasbi. Apa huruf yang biasanya memansubkan fi'il, enggak ada. Contohnya tuh apa? Contohnya lan. Kalau misalnya di sini ada huruf lan, jadi berubah mimnya di sini nih. Jadi lan yakuma. Nah, karena lan itu adalah salah satu dari eh, adawatun nasbi. Terus jazam, nggak ada di belakang fi'il mudhari ini apa huruf jazam. Huruf jazam contohnya lam. Nah, kalau misalnya ada huruf lam di belakang fi'il mudhari ini maka berubah juga harokatnya jadi lam yakum. Jadi wawnya dihilangin, mimnya jadi apa? Jadi sukun. Nah, jadi karena ini nggak ada apa-apa sebelum fi'il mudhari'nya dan fi'il mudhari'nya huruf akhirnya juga sahih. Nah, maka dia apa? Marfu bi ad-dhammah az-zahirah. Kayak gitu cara i'rabnya nanti ya. Nah, yaqumu. Nah, ini nih. Fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah az-zahirah. Nah, ini cara meng'irabnya nanti nih. Jadi kalau kita meng'irab yaqumu di sini ini apa? Fi'lun mudhari' marfu'un bi dhammah az-zahirah. Kita katakan dhammah zahirah, dikatakan dhammah zahirah karena jelas dhammahnya di sini ya, nampak gitu. Li'annahu lam yataqaddamhu nasibun wala jazimun. Nah, karena nggak ada sebelumnya huruf nasab atau huruf jazim atau huruf jazm. Wali anna al harf al akhir fihi sahihun ghairu mu'tallin. Nah, jadi dikarenakan juga huruf akhirnya itu sahih ya, bukan huruf mu'tal, maka dia marfu apa bi dhammah az-zahirah. Terus berikutnya al-alamah asaniyah, tanda yang kedua apa ad-dhammah al-muqaddar. Kalau tadi ad-dhammah az-zahirah, maksudnya dhammahnya nampak. Sekarang ad-dhammah al-muqaddar. Dhammahnya itu nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Nah, kapan itu ketika idza kana mu'tallal akhir. Nah, jadi ketika fi'il mudhari itu akhir hurufnya itu huruf mu'tal. Tadi ya, huruf mu'tal itu huruf alif waw ya. Jadi ketika di akhir fi'il mudhari itu huruf mu'tal maka dia apa i'rabnya adalah eh, marfu bi ad-dhammah al-muqaddarah. Ini contohnya, yaqdi al-qadi bil haq. Nah, ini aslinya marfu ini aslinya, yaqdi ini. Nah, karena di belakangnya ada huruf illah, jadi marfu'nya tersembunyi. Jadi kita cara mengi'rabnya apa? Fi fi'lul mudhari' marfu'un bi dhammah al-muqaddarah. Nah, gitu ya. Yaqdi al-qadi bil haq. Nah, apa hakim sedang hakim memutuskan apa dengan benar. Maksudnya hakim membuat keputusan yang benar kayak gitu. Nah, gini nih. Yaqdi fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah al-muqaddarah. Ini ya cara mengi'rabnya. Fi'lun mudhari', nah ini fi'l mudhari' marfu'un bi dhammah al-muqaddarah. Nah, dia dikatakan dhammah muqaddarah karena dhammahnya nggak nampak ya. Yaqdi. Nah, jadi kita lihatnya seolah-olah ini kasroh ya. Padahal fi'il mudhari' nggak mungkin kasroh. Marfu'un li'annahu lam yataqaddamhu nasibun wala jazimun. Nah, dia marfu atau dia itu dhammah karena sebelumnya itu belum belum ada apa? Belum ada huruf nasab atau huruf jazm. Walimadza bi dhammah al muqaddarah li'annahu mu'talul akhir. Nah, kenapa dikatakan dhammah muqaddarah juga? Nah, karena apa? Di akhirnya ada huruf apa? Mu'tal gitu ya, huruf mu'tal alif waw atau ya. Nah, itu adalah apa? Dhammah al muqaddarah. Terus al-alamah asaniyah subutun nun. Nah, ini juga nih. Subutun nun itu lawan dari hazfun nun. Kalau hazfun nun kan
nunnya dihilangin. Kalau subutun nun, nunnya tetap. Nah, kapan fi'il mudhari itu marfu'nya disubutin nun? Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru al-muannatsati al-mukhatabati. Nah, ketika fi'il mudhari itu eh, tersambung padanya tasniyah. Dhamir tasniyah itu maksudnya hmm, dhamir buat dua orang. Au dhamiru jam'in. Dhamir buat tiga orang atau lebih. Au dhamirul muannatsah al-mukhatabah. Atau dhamir buat perempuan yang diajak berbicara. Wahadhi allati tusamma bi al-amsilah au al-af'al al-khamsah. Nah, intinya ketika fi'il mudhari itu terhubung dengan apa al-af'al al-khamsah atau al-amsilah al-khamsah, maka dia apa marfu disubutin nun gitu ya. Nah, nanti ada penjelasannya nanti. Nah, contohnya ini nih. Oh ya, af'alul khamsah itu fi'il-fi'il yang lima ya. Contohnya itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna sama taf'alina. Itu lima itu ya. Nah, contohnya ini at-talibani yusyarikani fil musabaqah. Dua murid itu yusyarikani fil musabaqah, mengikuti lomba. Nah, ini nih. Ini kan yusyarikani. Nah, yusyarikani. Nah, ini apa termasuk dari apa? Bagian al-af'al al-khamsah. Nah, ini apa? Domir tasniyah. Yusyarikani buat dua orang. Nah, yusyarikani fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nun li'annahu minal af'al awil amsilah al-khamsah. Sama aja ya istilahnya mau bilang af'al al-khamsah atau al-amsilah al-khamsah sama aja. Nah, jadi ini eh, marfu kalau kita mau mengirabnya gimana tadi? Fi'il mudhari', yusyarikani nih, yusyarikani. Fi'il mudhari' marfu'un bi subutin nun. Marfu bi subutin nun. Jadi nunnya nggak dihilangin karena dia marfu gitu ya. Li'annahu minal af'al awil amsilah al-khamsah. Wad-dhamiru wad-dhamir aliful isnain yu'rabu dhamiran mabniyan ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dan alif di sini nih yusyarikani. Nah, kan ada alifnya kan. Ini i'rabnya apa? Mabni ya, mabni ala sukun. Yusyarikani. Ini kan nggak ada harokatnya kan. Nah, jadi dia mabni ala sukun. Dia selalu sukun. Nggak mungkin yusyarikaani. Nggak mungkin kan. Dia apa i'rabnya selalu sukun. Jadi i'rabnya gimana? Alif di sini nih mabniu mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, jadi dia fa'il sebagai fa'il posisinya ya. Oke, berikutnya uh, wal am wal amsilah awil af'al al khamsah. Apa aja sih af'al khamsah itu? Nah, hiya mattasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru al muannatsah. Nah, ini ya. Ini nih. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, wa taf'alina. Ini lima ini dinamakan amsilah khamsah atau af'al al-khamsah sama aja. Wa makana ala hazal wazan. Dan apa-apa yang menyerupai wazan ini. Misalnya apa? Yadribani, terus apa lagi dan lain-lain ya. Berikutnya al-mas'alah as-salisah. Yunsabu al-fi'l al-mudhari' bi salasati alamat. Nah, jadi fi'il mudhari itu eh, dia akan nasab atau fathah pada tiga tanda. Yang pertama adalah al-fathah al-zahirah. Nah, sama kayak di marfu tadi ya. Ada fathah zahirah, terus ada fathah muqaddarah, terus nah di sini hazfun nun. Nah, kalau di marfu tadi kan apa? Subutun nun. Kalau di sininya apa? Hazfun nun. Nah, sekarang al-ula al-fathatu zahirah. Fathahnya itu nampak. Idza kana sahih al-akhiri au mu'tal al-akhiri bil ya'i au al-wawi. Nah, jadi ketika fi'il mudhari itu hmm, akhirnya itu huruf sahih bukan huruf mu'tal ya. Nah, contohnya lan yan jaha al-muhmilu.
Nah, jadi ketika dia terhubung sebelumnya huruf huruf nasab ini huruf nasab nih, lan ini salah satu dari huruf yang bisa mensubkan fi'il mudhari. Nah, terus fi'il mudhari'nya syaratnya harus apa? Sahih, sahih akhir. Harus huruf sahih di ujungnya. Ini huruf ha ini kan huruf sahih kan. Nah, jadi dia lan yanjaha. Nah, haknya di sini jadi fathah ya. Karena aslinya najahayan jahu. Aslinya kan dhammah kan. Nah, karena sebelumnya di dilalui oleh huruf yang bisa memasukkan fi'il mudhari maka dia menjadi fathah atau mansub. Jadi kita cara mengi'rabnya apa? Fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati dhahirati. Li'annahu taqaddamahu nasibun wa huwa lan. Nah, jadi cara mi'rabnya fi'il mudhari mansub bil fathah al-dhahirah. Nah, karena datang sebelumnya apa? Huruf nasab wa huwa lan. Nah, lan ini nih. Falan hadhihi min adawati nasab. Nah, mata wujidat qabla al-fi'il lan fahuwa mansub. Nah, jadi ketika terdapat sebelum fi'il itu huruf lan, maka dia mansub. Oke, jadi lan yang jaha al-muhmil. Al-muhmil. Orang yang lalai tidak akan berhasil. Terus asaniyah yang kedua al-fathah al-muqaddarah. Nah, jadi fi'il mudhari itu dia i'rabnya fathah muqaddarah ketika idza kana mu'tallal akhiri bil alif. Nah, ketika dia akhir dari kalimat dari katanya itu adalah apa? Huruf mu'tal akhir. Selain apa? Huruf mu'tal akhir tadi yang tiga kan? Alif wawu ya. Tapi di sini alif doang. Ketika fi'il mudhari di akhir hurufnya itu ada huruf alif, maka dia fathah al-muqaddarah. Gitu ya cara mengi'rabnya. Wa min dzalika qaulullahi ta'ala. Nah, contohnya ini nih. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Nah, di sini nih walan tardo. Nah, ini kan apa? Alif kan? Alif. Nah, jadi cara mengi'rab tardo di sini nih fi'lun mudhari'un mansubun bil fathatil muqaddarah. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ta'adzur itu maksudnya eh, ada uzur ketika kita mengucapkannya susah gitu, susah. Nah, gitu ya. Dan di sini sebelum huruf eh, apa? Sebelum fi'il mudhari di sini ada huruf nasab juga, ada lan. Nah, dan terus di akhir katanya juga apa? Ada ada alif. Nah, makanya kita mengirabnya apa? Bi fathah fathah al muqaddarah. Nah, mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Oke. Jadi biasanya di i'rab itu ada tambahan kayak gini nih, mana amin zuhuriha at-ta'adzur atau ada asiqal. Nah, nanti nanti ada penjelasan nanti insya Allah. Jadi intinya gini ya, ketika fi'il mudhari di ujung katanya itu ada alif, maka maka i'rabnya adalah apa? Fathah muqaddarah gitu ya. Terus idza kana mu'talal akhir bil alif. Nah, ini mah diulang lagi nih. Kan udah tadi. Terus asalisah hazfun nun. Nah, jadi dia mansub bi hazfin nun kapan itu? Idza kana minal af'al awil amsilah al khamsah. Nah, ketika fi'il mudhari'nya itu termasuk bagian dari af'alul khamsah. Ini kan yakulani, asli kan yakulani kan? Nah, karena sebelumnya ada huruf huruf nasab, maka nunnya nunnya dihapus jadi lan yakula kayak gitu. Lan yakula aslinya kan yakulani. Nah, karena sebelumnya ada huruf lan, maka nunnya dihapus jadi lan yakula min ta'amin dorin. Dia tidak akan makan tidak akan makan apa? Makanan yang membahayakan. Nah, yakula cara i'rabnya gini. Fi'lun mudhari'un mansubun bi hadzfin nun. Nah, kayak gitu ya. Mansub bi hadzfun nun. Alasan dia mansub adalah hazfun nun. Nunnya dihapuskan karena sebelumnya ada huruf nasab ya. Li'annahu minal af'al awil amsilah al khamsah. Nah, karena dia termasuk bagian dari apa? Af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah itu ketika sebelumnya ada huruf nasab maka dia dihapus nunnya. Oke. Terus mansub li'annahu sabaqa bi adati nasbin wa dhamiri atasniyah.
Nah, kenapa dia mansub? Nah, karena dia dilalui oleh huruf nasab. Ini huruf nasab nih. Nah, wa dhamir at-tasniyah. Nah, karena ada dhamir tasniyah di sini maka dia eh enggak, ini hapus saja nih, ini kurang jelas nih hapusnya. Jadi sampai sini doang ya. Kenapa dia mansub? Karena dia dilalui oleh huruf nasab. Nah, ini rangkumannya nih rangkumannya. Nulakhis hadha dars fi iddati niqatin fanaqul. Nah, jadi kita merangkumkan pelajaran ini dalam tiga tiga titik ya. Bukan tiga titik, pada beberapa titik. Ada empat. Nah, rangkumannya kayak gini. Al fi'l mudhari' yurfa'u idza lam yasbiq bi adatin min adawatin nasbi au adatin min adawatil jazm. Nah, jadi fi'il mudhari itu dia marfu, selalu marfu eh, ketika dia tidak dilewati oleh huruf-huruf yang bisa memansubkannya atau huruf-huruf yang bisa memajazumkannya. Terus yurfa'u bidhammati dhahirati idza kana sahihal akhir. Nah, jadi fi'il mudhari itu dia eh, marfu bi ad-dhammah az-zahirah. Jadi marfu dengan dhammah yang tampak ya ketika huruf terakhirnya itu huruf sahih. Nah, wa yarfa'u bi dhammah al-muqaddarah idza kana mu'tallal akhiri. Nah, dan dia di apa dimarfukan dengan dhammah al-muqaddarah, dhammah yang tersembunyi ketika huruf akhirnya itu adalah huruf mu'tal. Huruf mu'tal ya. Huruf mu'tal itu tadi apa? Alif, waw, ya. Wa yarfa'u bi subutin nun idza kana minal af'al al-khamsah. Nah, ketika fi'il mudhari itu dia bagian dari af'al khamsah, maka dia marfu bi apa? Subutin nun. Nun yang tetap, bukan ini lawan dari apa? Hazfun nun. Apa aja tadi? Al-af'al al-khamsah, taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna sama taf'alina. Jadi kalau wazannya seperti itu, maka fi'il mudhari itu apa? Marfu bi subutin nun. Terus wa yunsabu al-fi'l al-mudhari' idza sabaqa bi adatin min adawati nasbi. Nah, jadi fi'il mudhari itu dia mansub ketika datang sebelumnya ada apa? Huruf nasab ya. Kama sayati fi darsil qadim insyaallah. Nah, insyaallah akan dijelaskan pada pelajaran berikutnya. Yunsabu bil fathah al-zahirah idza kana sahih al-akhir aw mu'tal al-akhir bil ya aw al waw, wa yunsabu aidan bil fathati al-muqaddarah idza kana mu'tal al-akhir bil alif, wa yunsabu bi hadzfin nuni idza kana min al-af'al al-khamsati. Nah, jadi fi'il mudhari itu dia eh, apa maftuh ya atau mansub ketika dia huruf terakhirnya itu apa? Huruf sahih gitu ya, bukan huruf mu'tal. Au mu'tal al-akhir bil ya aw al waw. Oh, gitu. Jadi ketika fi'il mudhari itu apa? Dia di posisi nasab nih. Dia di posisi nasab. Tapi huruf belakangnya mu'tal nih. Mu'tal ya awil waw. Maka dia juga dinasabkan dengan fathah az-zahirah ya. Contohnya da'a yad'u. Nah, kan ini huruf waw kan di ujungnya kan yad'u. Nah, ketika dia nasab maka waw di sini ini bisa dibaca ada harokat fathahnya jelas gitu. Lan yad'uwa gitu ya. Wa yunsabu aidan bil fathah al muqaddarah idza kana mu'tal al akhir bil alif. Nah, jadi dia dinasabkan dengan apa? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah maksudnya fathah yang enggak nampak ya. Idza kana mu'tal al akhir bil alif. Dan kalau dia di akhir hurufnya itu apa? Huruf mu'tal tapi yang alif. Nah, maka dia di diirabkan dengan fathah al muqaddarah. Wa yunsabu bi hadzfin nun idza kana minal af'al al khamsah. Nah, dan dia dinasabkan dengan hazfun nun, dihapuskan nunnya ketika dia termasuk bagian dari al-af'al al-khamsah. Sanatakalam insyaallah fi durus at-taliyah anil adawat allati
tansibu al-fi'l al-mudhari' wal adawat allati tajzim al-fi'l al-mudhari'. Nah, jadi adawat-adawatnya atau huruf-huruf yang bisa memasukkan fi'il mudhari dan memajazumkan fi'il mudhari akan dibahas di pelajaran berikutnya. Oke. Mungkin kita masih bisa menambah satu talkhis lagi. Oke. Kita lanjut ke fawaid wa talkhis al-muhadharah as-saminah yang kedelapan ya. Al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat. Mahya adawatu nasbil fi'il mudhari'. Nah, apa aja huruf-huruf yang bisa memasukkan fi'il mudhari'? Ya, yunsabu al-fi'il mudhari' bisab'i adawat. Nah, jadi ada tujuh nih huruf yang bisa memasukkan fi'il mudhari'. Apa aja? An, lan, kai, idan, lam muta'alil, hatta, walamul juhud. Nah, jadi huruf-huruf ini dia bakal memasukkan fi'il mudhari ketika dia datang sebelum fi'il mudhari. An artinya nanti aja deh. Ini aja perbedaan antara lam ta'lil dan lam al-juhud. Apa itu lam ta'lil? Kalau lam ta'lil itu adalah lam yang digunakan ketika biasanya apa untuk menjawab pertanyaan limaza, mengapa. Nah, jadi kita pakai lam ta'lil, li'anna gitu kan. Itu lam ta'lil ya. Kalau lam al-juhud itu lam yang datang setelah apa konteks konteks perkataannya itu apa? Nafyun. Contohnya gini nih, contohnya ada nggak ya sini? Hmm. Nah, contohnya wa kana ada kayaknya di sini nanti itu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan di sini kan konteksnya kan nafyun kan? Ada huruf mim tuh, wa ma kana mim. Dan Allah tidak akan apa eh liyudhi'a imanakum. Apa arti liyudhi'a imanakum? Nah, contoh lainnya nanti aja deh. Kita lanjut dulu. Jadi apa eh huruf-huruf yang bisa memasukkan fi'il mudhari itu ada tujuh ya. An, lan, kai, idan, lam muta'lil, hatta, walamul juhud. Nah, wahadi al adawat ala salah satu aksam. Nah, jadi eh, alat-alat ini nih atau huruf-huruf ini nih, dia dibagi pada tiga bagian. Yang pertama adalah adawat tansibu al fi'il al mudhari binafsiha. Nah, jadi huruf-huruf yang hanya memasukkan fi'il mudhari aja. Nah, ya, empat ini. In, lan, kai, idan. Nah, jadi dia hanya hanya memasukkan fi'il mudhari aja ya. Contohnya, misalnya qaulillahi ta'ala, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Nah, jadi di sini kan rohnya jadi mansub gara-gara sebelumnya ada huruf yang bisa memasukkannya. An. Sini nih. Terus yaghfirah. Cara i'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah adh-dhahirah li'annahu taqaddamahu nasibun wa huwa an. Nah, jadi dia mansub bi fathah adh-dhahirah karena datang sebelumnya adalah apa? huruf huruf nasab yaitu adalah an gitu ya. Contoh berikutnya adalah izan izan ukrimaka, izan ukrimaka. Ini juga kan izan tadi kan apa huruf yang bisa memasukkan fi'il mudhari. Nah, kita katakan ini izan ukrimaka ketik liman qala laka sa'atika ghadan. Izan ukrimaka liman qala laka sa'atika ghadan. Nah, jadi ketika ada orang yang mengatakan kepada kita sa'atika ghadan, saya akan datang kepadamu besok. Nah, terus kita katakan kita jawab izan ukrimaka. Nah, jadi artinya izan ukrimaka. Kurang lebih artinya itu baiklah kalau gitu saya akan memuliakanmu kayak gitu. Nah, jadi di sini kan mimnya jadi apa? Mansub karena datang sebelumnya apa? Huruf yang bisa memasukkannya kayak gitu. I'rabnya kayak gini. Eh fi'lul mudhari'un mansubun bil fathah al-dhahirah. Nah, fi'il mudhari mansub bi fathah al-dhahirah karena fathahnya nampak ya.
Li'annahu sabaqa bi adati nasbin. Nah, karena datang sebelumnya huruf yang bisa memasukkannya. Izan di sini nih. Wal kaf tu'rabu dhamiran eh, mabniun al fathi fi mahalli nasbin maf'ulun biha. Jadi kalau kafnya di sini nih, cari i'rabnya kayak gini nih. Dhamir mabni al fathi. Nah, jadi dia dia itu adalah dhamir mabniun al fathi. Jadi dia selalu fathah. Nggak mungkin ukrimaki eh itu beda lagi itu buat perempuannya. Ukrimaku, nggak mungkin ukrimaku. Jadi cara mengi'rabnya apa? Dhamirun mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi dia posisinya eh, maf'ul bih. Jadi makanya dia nasab. Terus wa idzan tu'rabu harfi jawabin wa jazain wa nasbin mabniyan ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Nah, jadi kalau izan ini i'rabnya apa? Kayak gini nih. Harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Nah, gitu ya. Mabniyan mabniyan ala as-sukun. Jadi dia selalu sukun. Izan di sini nih. La mahala lahu minal i'rab gitu. Enggak ada tempat di i'rab. Ya, kayak gitu ya. Nah, wahuna faedah dan di sini ada faedah. Ada faedah, ada tiga faedah. Wahia eh, anna idzan la takuna nasibatan hatta yatawaffaru fiha salah satu syurutin. Nah, jadi izan di sini nih eh, dia nggak bakal apa memansubkan kecuali terdapat padanya tiga syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah antakuna fi awal jumlah. Nah, dia harus berada di awal kalimat. Asyaratul tsani an yadulla eh, al-fi'lul mudhari'u ba'daha ala al-istiqbal. Nah, jadi syarat yang kedua adalah fi'il mudhari' setelahnya harus apa? Menunjukkan apa? Istiqbal. Istiqbal itu atau artinya sesuatu yang akan datang gitu. Terus asyaratus salis alla yafsila bainaha wa bainal mudhari' fasil. Nah, jadi nggak ada pemisah antara antara huruf nasab ini dengan fi'il mudhari'. Contohnya kama fi qaulika idzan ukrimaka. Nah, di sini kan nggak ada itu kan, nggak ada pemisahnya kan langsung ini. Nah, ini huruf huruf nasabnya. Ini fi'il mudhari'nya, nggak ada pemisah. Illa an-nida awil qasam au la an-nafiyah. Nah, ini pengecualian ya. Ketika huruf nasab dan fi'il mudhari ini dipisah dengan harfun nida, huruf nida atau harful qasam atau la an-nafiyah, maka dia tetap bisa nasab fi'il mudhari'nya. Contohnya, oh nggak ada contohnya. Contohnya ketika dia dipisah dengan harfun nida, idzan, idzan, idzan ya Zaid ukrimaka, nah, gitu. Jadi dia tetap tetap masuk nih, nggak terganggu karena dia dipisah oleh apa? Harfun nida. Harfun nidanya apa tadi? Iya, iya ya, ya. Idzan ya Zaid ukrimaka. Oke, oke baiklah, wahai Zaid, saya akan memuliakanmu. Terus bisa juga dipisah dengan huruf kosam. Huruf kosam itu artinya huruf eh, sumpah. Contohnya, idzan wallahi ukrimaka. Nah, jadi dia tetap nasab di sini karena dia hanya dipisah oleh huruf kosam. Atau la an-nafiyah. La nafiyah itu tidak. Jadi idzan la ukrimaka. Oke, baiklah saya tidak akan memuliakanmu. Gitu. Berarti dia tetap tetap apa? Mansub fil mudhari'nya karena dia hanya dipisahin oleh la an-nafiyah. Jadi tiga pengecualian ya. Terus yang kedua, adawatun tansibu al-fi'l al-mudhari' bi an al-mudmirah ay al-mustatirah ba'daha jawazan. Oh, nah ketika ada juga apa? Huruf-huruf yang memasukkan fi'il mudhari
dan apa setelahnya itu ada apa? Hmm, oh gitu gini. Jadi ada huruf an yang apa mudmirah atau mustatirah yang tersembunyi ketika fi'il mudhari itu mansub. Nah, contohnya ini nih, contohnya. Nah, apa itu huruf huruf yang bisa bikin fi'il mudhari mansub tapi ada huruf an yang tersembunyi, yaitu adalah lam atau ta'lil. Lam ta'lil tadi kita jelasin apa huruf lam yang biasanya dipakai ketika apa menjawab pertanyaan limaza, sebuah alasan gitu ya. Mengapa? Nah, faminal amsilah 'alaiha qaulullahi ta'ala. Contohnya adalah an amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana. Nah, nah, lam di sini kan disebut dengan lam ta'lil. Mengapa disebut dengan lam ta'lil? Nah, karena di sini ada apa alasan sebagai apa eh, pertanyaan kalimat sebelumnya. Kan ini artinya an amanna bi rabbina. Mengapa mengapa kita harus beriman kepada Tuhan kita? Liyaghfir lana khotoyana. Agar, nah, itu kan agar dia mengampuni dosa-dosa kita kayak gitu. Nah, jadi dia sebut lam ta'lil. Nah, liyaghfiro alam tu'rabu eh, harfa ta'lilin mabniyan alal kasri la mahala lahu minal i'rab. Nah, jadi apa? Lam di sini nih i'rabnya apa? Harfu ta'lil, ya, huruf ta'lil mabni alal kasri. Nah, jadi dia selalu kasroh, nggak mungkin domah, nggak mungkin fathah. La mahala lahu minal i'rab. Nah, jadi dia nggak bisa di-i'rabkan. Yaghfiro fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah al-dhahirah. Nah, jadi di sini yaghfiro roknya kan fathah kan karena datang sebelumnya apa? Lam ta'lil. Oke, jadi cara i'rabnya fi'il mudhari'un mansubun bil fathah al-dhahirah li'annahu sabaqa bi adatin nasbin wa hiya lam ta'lil. Nah, karena datang sebelumnya apa? Huruf yang bisa memasukkannya yaitu adalah lam ta'lil. Nah, kenapa tadi dikatakan apa? An al-mudbirah atau mustatirah tersembunyi ya, tersembunyi. An yang tersembunyi. Karena di sini boleh kita kita apa misalnya kita menafsirkannya dengan bahasa Arab juga misalnya li'an yaghfira. Contoh kalimat lainnya li'an yaghfira. Jadi boleh dimasukkan di sini nih huruf an. Nah, di sini jawazan. Jawazan maksudnya artinya boleh. Jawazan itu boleh. Jadi di sini ada apa? Liyaghfira, huruf an yang tersembunyi dan dia boleh apa? Boleh disembunyiin dan boleh juga ditampilkan. Boleh liyaghfira boleh li'an yaghfira juga boleh. Nah, jadi yang bisa apa memasukkan fi'il mudhari dan apa dan bisa menyembunyikan an dan juga bisa menampilkannya adalah ini nih lam atau alil doang ya. Terus yang ketiga ada watun nasbi ada watun tansibu al fi'il mudhari bi an al mudmirah ba'dahuma wujuban wa huma hatta walamul juhud. Nah, jadi apa huruf-huruf yang memasukkan fi'il mudhari bi an al mudmirah dengan an dengan an kayak tadi yang tersembunyi. Tetapi dia harus tersembunyi nih, nggak boleh ditampilkan. Wujuban. Wujub di sini kan artinya wajib. Jadi an-nya harus tersembunyi, nggak boleh dimunculkan. Berbeda kayak tadi dia an-nya boleh. Apa itu hurufnya ada dua, hatta dan lam al-juhud. Nah, contohnya ini. Minal amsilah alaihima qaulu ta'ala fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Nah, sini kan hatta ya'tiya. Hatta tadi kan apa? Huruf yang bisa memasukkan fi'il mudhari. Nah, ya'tiya. Jadi fathah kan fi'il mudhari'nya. Nah, jadi kita nggak bisa naruh huruf an di sini nih. Hatta an ya'tiya. Nggak boleh. Dia harus tersembunyi an-nya. Nah, di sini wujuban.
Jadi kalau setelah hatta dan setelah lam al-juhud, an nggak boleh ditampilkan ya. Nah, cara mengi'rabnya ya'ti fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah al-zahirah. Nah, kayak biasanya li'annahu sabaqa bi adati nasbin wa hiya hatta, karena datang sebelum fi'il mudhari tersebut adalah huruf yang bisa memasukkannya, yaitu adalah hatta. Nah, oke. Wahuna faedah, dan ada faedah di sini. Mata takuna lamul juhud nasibatan. Kapan lam juhud itu dia bisa memasukkan fi'il mudhari? La takuna lamul juhud nasibatan illa fi halain, kecuali pada dua dua keadaan. Al halul ula, keadaan yang pertama adalah antas biqabi makana. Jadi ketika fi'il apa ketika lam al juhud ini lam juhud ini lam juhud ini sebelumnya ada makanah, maka dia bisa memasukkan fi'il mudhari. Nah, kama fi qouli ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, ini kan apa? Lam al juhud, karena sebelumnya ada apa? Siyak nafi. Ada apa? Kalimat nafiyun, atau nafiyun itu artinya meniadakan. Ada huruf makanah. Terus yang kedua adalah al-halu asaniyah. Keadaan yang kedua adalah antas biqabi lam yakun. Pokoknya intinya lam juhud ini bekerja ketika sebelumnya itu ada makanah dan lam yakun. Pokoknya siaknya itu harus nafyun ya. Kama fi qouli ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, di sini fil amarnya berubah jadi mansub. Nah, dan lam juhud di sini ini bekerja ya, karena sebelumnya apa? Ada lam yakun. Kayak gitu. Mungkin sampai sini dulu kita selesaikan pelajaran kita. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya ya. Bila ada pertanyaan, silakan tanyain di grup. Jika ada salah kata, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.